Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari alat ucap dan organ bicara. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi-bunyi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa, seperti paru-paru, laring, paring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum. Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alat ucap ialah seperangkat organ manusia yang memiliki keterlibatan dalam proses terjadinya bunyi. Adapun jenis-jenis alat ucap, Marsono menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa ialah 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorok, 3. Pangkal tenggorok, 4. Pita-pita suara, 5. Krikoid, 6. Tiroid, 7. Aritenoid, 8. Dinding rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, 12. Tengah lidah, 13. daun lidah, 14. ujung lidah, 15. anak teka, 16. langit-langit lunak, 17. langit-langit keras, 18. gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, 19. gigi atas, 20. gigi bawah, 21. bibir atas, 22. bibir bawah, 23. mulut, 24. rongga mulut, dan yang terakhir adalah rongga hidung. Adapun fungsi cara kerja alat ucap, Heriadi mengungkapkan alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Adapun Marsono menerangkan bahwa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami hambatan pada alat-alat bicara. Secara lengkap, Verhaar mengatakan bila kita menuturkan sesuatu, udara dipompakan dari paru-paru dan keluar dengan harus melalui suatu penyempitan tertentu sehingga udara yang keluar itu mulai bergetar. Dari sudut pandangan akustik, bunyi itu tidak lain adalah udara yang bergetar. Bila tidak ada penyempitan seperti itu, tidak ada bunyi bahasa sama sekali dan kita hanya bernapas secara normal saja. Berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara alat kerja bicara menurut Marsono. A. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernapasan. Arus udara pernapasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. B. Pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernapasan. Terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang rawan, krikoid, 2 tulang rawan aritenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Yang C. Rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan atau paring ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, perannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. D. Langit-langit lunak. Dalam keadaan bernapas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekad menurun hingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. E. Langit-langit keras. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang pada bagian depan mulai langit-langit melengkung, cekung ke atas, dan bagian belakang berakhir dengan bagian terasa lunak bila diraba. E. Fungsi gusi dalam.
Fungsinya adalah bagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bagian belakang terletak dapat disertakan di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantah saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari organ bicara. Dalam mengawali pembicaraan tentang organ bicara, perlu terlebih dahulu diperhatikan 3 hal sebagai berikut, yaitu 1. Bahwa penamaan beberapa organ tubuh sebagai organ bicara adalah penamaan yang bersifat majazi, bukan hakikat atau realita. Organ-organ tubuh yang disebut dengan organ bicara sebenarnya adalah organ biologis yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Gigi, misalnya, adalah organ biologis yang berfungsi mengunyah makanan yang sangat diperlukan tubuh untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Demikian juga lainnya yang sebenarnya organ biologis yang mempunyai fungsi untuk menjamin hidup manusia. Yang kedua, fungsi kebahasaan dari organ bicara sebenarnya bukanlah fungsi utama, tetapi mungkin hanya fungsi kedua, fungsi ketiga, bahkan mungkin fungsi suplemen saja. Bernapas misalnya mempunyai tugas yang lebih vital dalam menghirup dan mengeluarkan udara demi berkelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, bernapas harus berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Di sisi lain, bernapas mempunyai fungsi yang cukup signifikan pula dalam proses bicara, di mana yang dipompokkan dari paru-paru merupakan bahan baku untuk memproses bunyi. Akan tetapi fungsi ini tidak akan sevital fungsi yang pertama. Yang ketiga adalah tidak semua organ bicara bergerak, tetapi sebagian besar adalah statis. Organ bicara yang tidak bergerak seperti gigi, gusi, rongga hidung, dan lain-lain, sedangkan organ bicara yang bergerak seperti dua bibir, lidah, tekak, tenggorokan, kerongkongan, paru-paru, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya, organ bicara disebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok organ yang terdiri atas alat-alat pernapasan yang tepatnya berada di kerongkongan, berada di bawah kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan yang terdiri dari tulang rawan, otot, persendian, dan selaput. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari organ bicara. 3 buah rongga yang terdapat di atas kerongkongan, yaitu rongga tenggorokan, rongga hidung, dan rongga mulut. Rongga terakhir ini terdiri dari belahan mulut bagian atas, belahan mulut gigi bagian bawah, bibir, lidah, gigi, gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Dan yang terakhir yaitu anak lidah atau tekak. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai fungsi, alat ucap, dan organ bicara. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.